Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Budi Prasetyo. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keempat, yakni penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ya, sebelum kita membahas mengenai penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, maka pastikan kalian telah mempelajari bagaimana cara memposting neraca, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja, karena nanti ada kaitannya dengan data-data dari kertas kerja yang telah disesuaikan. Nah, kenapa pada akhir periode akuntansi akun pendapatan dan beban harus dinolkan atau ditutup dengan jurnal penutup? Nah, ini karena agar kita tahu ya bagaimana posisi keuangan pada akhir periode, serta untuk digunakan sebagai catatan pada periode akuntansi berikutnya. Maka perlu kita membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Bagaimana cara mencatat jurnal penutup? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini nanti pada bab 4 ini nanti kalian akan mempelajari 3 indikator ya, yaitu yang pertama ada ada jurnal penutup perusahaan jasa, ada neraca saldo setelah penutupan, dan ada jurnal pembalik. Adapun tujuan pembelajarannya itu ada 7 ya, silahkan kalian baca sendiri yang telah tampil di slide. Untuk menghemat waktu, silahkan kalian baca pada bab 4. Nah, baik ya, Bapak lanjutkan mengenai fungsi jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup seperti yang tadi Bapak bilang, jurnal yang disusun untuk menutup atau mengenolkan akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Nah, ini ada beberapa fungsi yang secara lebih rinci. Yang pertama yaitu menutup saldo akun sementara, yaitu akun nominal. Nah, akun nominal itu ada apa aja, nanti akan Bapak bahas di slide berikutnya. Terus yang kedua yaitu menunjukkan jumlah modal akhir periode akuntansi. Nah, itu tadi seperti yang Bapak bilang. Jadi, agar kita tahu bagaimana saldo akhir pada periode akuntansi yang telah kita laksanakan atau kita jalankan. Yang ketiga yaitu memisahkan transaksi pendapatan dan beban. Jadi agar tahu nanti saldo akhir atau labanya, maka harus dipisahkan antara pendapatan dan beban. Terus yang keempat yaitu memudahkan penyajian neraca awal periode akuntansi berikutnya. Jadi akuntansi itu kan sifatnya sistematis ya, dan diulang di awal periode berikutnya. Maka ini digunakan sebagai catatan awal pada periode berikutnya. Terus yang kelima yaitu mempermudah pemeriksaan dan pemisahan transaksi. Dan yang terakhir yaitu memudahkan penyusunan akun real setelah dilakukan penutupan. Nah, seperti apa alurnya? Alurnya bisa kalian lihat adalah seperti ini ya. Jadi akun yang dicatat dalam jurnal penutup ya, terdiri atas akun nominal dan akun pembantu modal. Jadi di dalam akun nominal ini terdapat 2, yaitu ada pendapatan dan ada beban. Pendapatan ini meliputi pendapatan internal maupun eksternal ya, pendapatan dari dalam perusahaan tersebut maupun pendapatan di luar perusahaan. Contohnya adalah kalau yang di luar, contohnya adalah pendapatan sewa ya. Pendapatan sewa. Kalau pendapatan internal itu ya pendapatan yang kalian dapatkan dari usaha kalian. Jadi ada pendapatan jasa dan seterusnya. Beban pun juga sama. Beban pun ada beban internal dari perusahaan secara langsung, ada juga beban eksternal. Beban eksternal mungkin kalau kalian lupa ada beban bunga dan seterusnya.
Berikutnya yaitu ada akun pembantu modal ya. Ini meliputi ikhtisar, laba rugi, dan price ya. Jadi nanti price juga akan diposting di dalam jurnal penutup ini. Dari kedua akun tadi maka akan ada atau menghasilkan saldo akun 0. Saldo akunnya menjadi 0 dan tersisa akun real. Akun real yaitu ada harta, kewajiban, dan ekuitas. Seperti itu. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya adalah sebagai berikut. Ini pencatatan jika ada akun-akun yang akan kalian tutup, yaitu pertama ada akun pendapatan. Maka pencatatannya seperti ini. Ini udah aturan ya, jadi harus kalian ikuti seperti ini ya. Penutupan akun pendapatan, maka pendapatannya di debit dan besar laba ruginya di kredit. Terus penutupan akun ikhtisar laba rugi. Jika kalian memperoleh laba, maka bentuk postingnya adalah seperti ini. Bentuk pencatatannya adalah ikhtisar laba rugi itu berada di sebelah debit, sedangkan modalnya berada di sebelah kredit ya. Begitupun sebaliknya, jika kalian mengalami kerugian maka modal berada di sisi sebelah debit dan ikhtisar laba ruginya berada di sisi sebelah kredit ya. Serta di sini penutupan akun beban, maka ikhtisar laba ruginya berada di sebelah debit dan bebannya berada di sebelah kredit ya. Penutupan akun price juga sama, modal berada di sebelah debit dan price berada di sebelah kredit. Nah, itu semua sebenarnya berkaitan dengan atau berseberang antara akun normal. Jadi pendapatan akun normal berada di sebelah kredit. Tapi ini di dalam jurnal penutup seperti yang tadi di Bapak sebutkan bahwa di jurnal penutup ini adalah kalian akan mengenalkan, maka ya kalian tinggal balik aja dari akun normalnya. Jadi kalau pendapatan akun normalnya di kredit, maka di sini akun pendapatan ditaruh di sebelah debit dan diganti dengan ikhtisar laba rugi. Ingat, karena tujuannya adalah mengenolkan saldo akhirnya. Sama juga dengan akun beban. Akun beban harusnya biasanya kan di debit, tapi ini dibalik, dia di kredit. Karena itu tadi tujuannya adalah mengenolkan saldo akhirnya. Nah di sini adalah contoh jurnal penutup. Ini ada bengkel elang motor, jurnal penutup per 31 Januari 2019 ya. Di sini maka tanggalnya yaitu Januari tanggal 31 harus di akhir periode karena ini adalah jurnal penutup. Baik, yang pertama yakni akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa, pendapatan sewa ini sebenarnya bisa dijadikan satu, jadi nggak harus kalian sendiri-sendiri seperti itu, bisa dijadikan satu. Pendapatan jasa nanti berapa, terus pendapatan sewanya berapa, baru kalian tulis jumlah totalnya di ikhtisar laba rugi. Tapi ini di dalam contohnya ini dibedakan, boleh dibedakan seperti ini, bisa dijadikan satu. Tapi ya alangkah lebih efektifnya jika kalian langsung menjadikan satu. Jadi pendapatan jasa 30.150.000, pendapatan sewa 8.500.000, nanti di sebelah kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi, yaitu jumlah total berarti 38.650.000 di sebelah kredit agar lebih mudah mencatat. Bagaimana cara mencatat beban seperti yang tadi ya? Maka seperti ini, penutupan akun beban, maka ikhtisar laba ruginya berada di sebelah kredit dan akun bebannya berada di sebelah
ikhtisar laba ruginya berada di sebelah debit dan akun bebannya berada di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Ikhtisar laba rugi yaitu 22.335.000 ya. Jadi ini adalah total dari semua beban yang ditanggung perusahaan pada satu periode. Jadi ini ada beban gaji, ada beban listrik dan telepon. Nah, kalian dapat angka ini dari mana? Kalian dapat angka-angka ini dari kertas kerja kertas kerja yang telah disesuaikan. Jadi dapatnya dari kertas kerja yang telah disesuaikan. Nanti kalian lihat di kertas kerja yang telah disesuaikan, kalian masukkan semuanya di sini. Di total maka dapatlah ikhtisar laba rugi. Berikutnya bagaimana mencatat modalnya. Kita lihat apakah dia laba atau dia rugi. Jadi total dari bebannya itu adalah 22.335.000, sedangkan pendapatannya 38.650.000. Itu pasti dia laba ya. Jadi dia laba. Maka kalau laba, gimana cara menghitungnya? Kalau laba, ini penutupan akun ikhtisar laba rugi. Jika dia memperoleh laba, maka ikhtisar laba ruginya di debit dan modalnya berada di kredit. Tinggal kalian masukkan ke sini. Ikhtisar laba ruginya berapa? Sebesar 16.315.000 dan modalnya yaitu 16.315.000 berada di sebelah kredit. Akun price, dimana mencatatnya yaitu dengan cara seperti ini. Penutupan akun price, modal di sebelah debit dan price di sebelah kredit. Maka kalian catat di sini. Modal di sebelah debit sebesar 1 juta dan price di sebelah kredit sebesar 1 juta. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa kalian dapat angka ini 1 juta ini dari kertas kerja yang telah disesuaikan. Jadi kalian harus lihat jurnal sebelumnya. Dan di sini fungsinya adalah mengenolkan saldo. Maka dia dipastikan akan berlawanan dengan saldo normal. Jadi kalau saldo normalnya itu di debit, maka untuk mengenolkan maka dia ditaruh di sebelah kredit ya dan digantikan dengan modal seperti itu. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.